majelis hakim yang arif lagi bijaksana, para hadirin wal hadirah yang berbahagia. Patut kita sadari bahwa pengaruh globalisasi dalam semua sektor kehidupan suatu bangsa sudah sangat terbuka lebar, termasuk Indonesia, negeri kita tercinta. Seperti maraknya persaingan perdagangan dan industri, teknologi informasi dan agresi asing dalam semua lini, termasuk sumber daya manusia atau tenaga kerja. Bahkan berbagai ekses negatif pun yang tidak bisa terelakkan, di antaranya peredaran narkoba yang sudah sampai pada puncaknya dengan memasukkan sabu bertonton beratnya dengan sindikat jaringannya yang telah menggurita di tengah masyarakat kita. Padahal sebenarnya Indonesia adalah negara yang besar yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak peringkat keempat di dunia. Kekayaan alamnya, baik yang bersumber dari daratan maupun lautan, sangat memerlukan sumber daya manusia yang cerdas dan kuat untuk bisa mengeksplorasikan beberapa kekayaan alam terbesar di dunia ini. Seorang sosiolog Islam, Ibnu Khaldun, menyebutkan dalam kaidah, bangsa yang lemah akan menjadi penonton dan bergantung kepada negara maju lainnya. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami membawakan syarahan Al-Quran dengan judul Etos Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Pembangunan Bangsa. Sebagai rujukan syarahan ini, mari sama-sama kita simak firman Allah dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan katakanlah, bekerjalah kamu
Sesungguhnya Allah, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin akan menyaksikan pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Majlis hakim yang arif lagi bijaksana, para hadirin wal hadirah yang berbahagia. Firman Allah tersebut memberi penegasan kepada kita untuk lihat bekerja, Berkarya dan berusaha. karena bekerja dan berusaha merupakan tuntutan dalam kehidupan ini yang bernilai ibadah. Jika ayat tersebut kita kaji lebih lanjut, maka kalimat i'malu merupakan sigat amar atau perintah. Dalam kitab Al-Mustafa min Ilmi Usul karangan Al-Ghazali menyebutkan dalam kaidah usul fiqh, Al-aslu fil amri lil wujubi. pada dasarnya perintah itu menunjukkan arti kewajiban. Demikian pula yang diungkapkan oleh Dr. Hamka dalam tafsirnya Al-Adhar, yakni pada juz 17 halaman 41 sampai 44 menjelaskan bahwa kalimat i'malu merupakan perintah kepada manusia untuk bekerja sesuai dengan bakat, kemampuan dan keahlian. Jika kita cermati lebih jauh, dalam Islam perintah bekerja selalu diseimbangkan antara kepentingan dunia maupun kepentingan akhirat. Sebagaimana yang diterangkan Rasulullah dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Ibnu Ad-Dakir dari Anas. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wa la akhiratahu li dunyahu hatta yusiba jami'a. Fa inna dunya balaghun ila al-akhirah wa la takunu kullan 'ala an-nas. Tidaklah orang yang paling baik di antara kamu orang yang meninggalkan kepentingan dunia untuk mengejar kepentingan akhirat, ataupun meninggalkan kepentingan akhirat untuk mengejar dunia. Sesungguhnya kehidupan dunia mengantarkan kamu kepada kehidupan akhirat. Janganlah kamu menjadi beban orang lain. Saudaraku, seiring dengan hadis tersebut dan sejalan dengan tekad bangsa Indonesia untuk mewujudkan etos kerja yang tangguh, maka dibutuhkan sumber daya manusia dengan kualitas, Berdaya saing, Berwawasan luas dan berintegritas. Dalam konsepsi Islam, perintah bekerja selalu dikaitkan dengan perintah ibadah. Ini artinya, saudaraku, perintah sedang jadi bagian yang melekat dalam sendi-sendi kehidupan. Sebagaimana yang diterangkan Allah dalam Al-Quran surah Al-Jum'ah ayat 10 berikut ini. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذكروا الله
المفلحون صدق الله العظيم. Apabila telah dilaksanakan solat, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Majlis hakim yang arif lagi bijaksana, para hadirin wal hadirah yang berbahagia. Menurut Profesor Haji Muhammad Quraisyah dalam tafsirnya Al-Misbah volume 4 halaman 231 sampai 232 menjelaskan bahwa kalimat fantashiru yang berarti bertebarlah, maksudnya setelah melaksanakan fardu Jumat maka diberi kebebasan kepada umat manusia untuk bekerja sesuai dengan bakat, kemampuan dan keahlian. Hadirin yang berbahagia, demikian pula yang diungkapkan dalam tafsir Ibnu Katsir, yakni pada jilid keempat halaman 439 sampai 440 menjelaskan bahwa kalimat fantashiru yang berarti bertebaranlah kamu di muka bumi. Perintah ini mengandung pengertian ibadah atau boleh untuk dikerjakan, yaitu mencari rezeki daripada Allah agar memperoleh keberuntungan pada hari Jumat. Begitu juga dengan ungkapan muji Islam yang mengandung spirit dan sugesti, sebagaimana yang tertuang dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Al-Hafidh Abu Fidai Ibnu Katsir yang berbunyi, muhman billah wa mursan bin nahar. Jika malam bagaikan raib-raib yang taat beribadah, namun jikalau fajar menyingsing, laksana serigala berbuah balu, bersimbah balu berbuah keringat, mencurahkan segenap potensi untuk berkarya. Saudaraku, di era globalisasi saat ini menuntut sumber daya manusia dengan kualitas yang tinggi, yang mampu beradaptasi dan tanggap dengan segala situasi terkini, tentunya tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai Quran. Siapa yang tidak mau menambah ilmu pengetahuan, Silakan hidup dalam keterbatasan. siapa yang enggan menambahkan skill atau keterampilan, Siap-siap beradab dalam pengangguran. siapa yang lemah atas kerjanya, Akan digilas oleh kemajuan zaman. hadirin, dari uraian demi uraian yang kami sampaikan tadi, kiranya dapat diambil kesimpulan. Yang pertama, berusaha dan meningkatkan etos kerja merupakan tuntutan dalam kehidupan ini, terutama orang-orang mukmin. Yang kedua, maju mundurnya suatu pembangunan bangsa sangat tergantung kepada kualitas sumber daya manusia dan etos kerjanya. Hadirin yang berbahagia, mari sama-sama kita hayati senandung syair berikut ini. Bangkitkan etos kerjamu, bangkitkan negeri yang maju. Sekarang tanggung jawabmu, singkirkan dengan bajumu. Ayo bekerja, ayo berkarya dan berdoa. Satukan rasa, gapailah kita untuk membangun Indonesia. Indonesia.
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada barang mana pendukungnya? Yang barusan tadi pemegang undian 100 timah utusan Kabilah Al-Munawarah Pasai Aceh Utara dengan tema Sempurna atas kerja dan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan bangsa. Dengan bersarahnya Tunku Muhammad Rabi, tilawahnya Tunku Muhammad Imran, dan sari tilawahnya Tunku Muhammad Khalidi. Dan sebelum kita